Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini Ibu akan mencoba menyampaikan materi tentang kelas maya ya. Kemarin sudah kita bahas sekilas tentang kelas maya. Perlu kono-kono iya genduk gambaran. Oke, di kelas maya nanti kita akan mempelajari pengertian dari kelas maya itu sendiri, jenis-jenis kelas maya, tujuannya, manfaat, fitur, kelebihan dan kekurangan kelas maya, komponen pendukung kelas maya, dan contoh kelas maya. Oke, kelas maya atau disebut dengan virtual class adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Nah, seperti yang kita lakukan ini termasuk dalam kelas maya, di mana pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses sama saja dan di mana saja. Nah, ini kita bisa menggunakan menggunakan Google Drive. Oke, jenis-jenis kelas maya ada 3, yaitu Learning Management System atau LMS, Learning Content Management System atau LCMS, dan Social Learning Network atau SLN. Yang pertama tentang Learning Management System atau LMS, yaitu suatu perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Ya, itu adalah suatu software di mana digunakan untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan administrasi, materi, dan itu menggunakan internet atau online. Bentar ya, sebentar. Kita ibu ulangi lagi ya. Untuk aplikasi LMS dibagi menjadi 2, yaitu LMS proprietary dan LMS open source. LMS proprietary itu seperti Sabah Software, Apex Learning, Blackboard, Internet, SAP, Enterprise atau Learning. Sedangkan LMS open source biasanya itu Atutor, Docker, .lrn, Freestyle Learning, Ilias, Lonkapa, Moodle, OpenASC, OpenUSS, Sakai, Spaghetti Learning. Nah, kalau untuk dunia pendidikan biasanya kita lebih familiar menggunakan Moodle yang ini, yaitu LMS open source. Oke, untuk yang kedua yaitu Learning Content Management System atau LCMS. LCMS bekerja untuk membuat atau memperbarui, mempublikasikan, mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. Nah, di sini bisa kalian lihat grafiknya. Ya. Selain itu, LCMS juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang spesifik, misalnya artikel, panduan, dan brosur penjualan. LCMS bisa berisi file komputer yang
berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan isi website. Contohnya yaitu Caroline atau Adult Solution ya. Nah, di sini maksudnya ya untuk yang learning content management system dia lebih berkaitan dengan website, kayak membuat suatu artikel secara online ya, membuat suatu brosur penjualan secara online. Terus yang ketiga yaitu Social Learning Network atau SLN, yaitu pengembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS. SLN digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Karena skala sosial yang lebih besar, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada peserta, walaupun tidak semua peserta. Contoh aplikasi SLN yang populer saat ini yaitu Edmodo. Ini nanti yang akan kita pelajari setelah kita mempelajari kelas maya ini. Nanti ada materi sendiri tentang Edmodo. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari kelas maya itu sendiri? Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja, di mana saja, dan menghemat waktu, biaya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan teknik IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Nah, ini tujuan dari kelas maya itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan itu lebih luas dan beragam. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar. Terus menghemat kertas dan peduli dengan global warming. Jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar atau pergi untuk ke sekolah. Nah, seperti kita ini ya, kita kan bisa mengatur waktu kapan kita akan melakukan pembelajaran secara online, bisa pagi, siang atau malam. Nah. Oke, selanjutnya yaitu bisa mendeteksi copy paste ya. Copy paste bisa deteksi. Terus konektivitas selama kamu nanti terhubung dengan internet maka tidak akan sulit untuk mendapatkan suatu informasi. Tidak fleksibilitas tentunya karena bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Interaksi evaluasi belajar dilaksanakan seketika dan mandiri. Kolaborasi bisa mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Kesempatan pengembangan konten digital terus dikembangkan sehingga bisa memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Mendeteksi kopas itu apa, Ibu? Mendeteksi kopas itu seperti kita mendeteksi copy paste gitu loh. Copy paste, kopas itu copy paste. Kopas. Iya. Oke. Selanjutnya bisa dibilang sebagai suatu learning ya, pembelajaran learning ya, itu bisa penambahan atau pengayaan pembelajaran ya. Yang kedua itu pengganti sebagai pembelajaran dan pengganti seluruh pembelajaran. Nah, ini untuk pembelajaran learning yang bisa kita gunakan itu menggunakan Google Classroom. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi kan bisa di-upload lewat situ. Kalian bisa mengerjakan tugas dari situ, guru bisa memberikan materi dari situ. Nah, seperti itu. Oke, untuk fitur kelas maya ada beberapa yaitu yang pertama itu virtual class mempunyai fitur yang menarik ya macam-macam konten yang terkait dan relevan, menggunakan metode instruksional, menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar,
pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur, seperti ini, sinkron ya, atau bisa asinkron, berarti kan otodidak, belajar sendiri, online sendiri, direkam, dimasukkan ke YouTube, juga seperti asinkron. Terus menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Nah, ini ada beberapa keuntungan penggunaan kelas maya ya. Di sini bisa kalian lihat ya. Yang pertama yaitu lebih menarik proses pembelajarannya karena interaktif. Terus siswa tidak terikat tentang tempat dan waktu, harus di mana saja. Ya, jadi tidak usah kita ribet menggunakan seragam sekolah atau gimana, harus menggunakan sepatu ya kan. Kan di tempat mana saja, di rumah atau di kos-kosan, di kamar ya kan, atau di dapur sambil masak kan, lebih ruang berpikir Bu, ruang berpikir. Bisa di ruang berpikir juga. Jadi siswa itu tidak akan terikat tempat dan waktu. Kita bisa ngatur waktu kapan kita siapnya, kapan mau pagi, siang, malam, atau subuh, gitu. Terus yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator, itu penyedia sekaligus pendukung dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan guru melalui website. Terus pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dengan masalah. Seperti balik lagi ke poin yang kedua. Terus selain ada kelebihan juga ada kekurangannya. Misalkan ya, kekurangan dari kelas maya itu siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet, pasti itu kan. Kita harus mempunyai membutuhkan kuota yang lebih untuk melakukan kelas maya itu. Tapi terkadang bisa lebih main internet dibandingkan materi yang belajar ya. Kalau untuk istilahnya main game ada ya kan untuk kuotanya, tapi untuk pembelajaran seperti ini kadang-kadang siswa banyak alasannya. Yang kedua ya kan, yang kedua yaitu proses belajar yang individual atau sendiri sehingga mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Terus apabila siswa tidak hati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa tersebut. Nah, ini yang untuk kelas SD itu penggunaan internet yang kurang profesional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan bersifat manual seperti menulis, menghitung, menggambar, karena dia hanya bisa melihat dan mendengarkan saja. Kelima, yaitu membutuhkan spesifikasi hardware, software, sekaligus jaringan internet yang memadai. Terus ini ada beberapa komponen pendukung dari kelas maya agar bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu konten untuk pembelajaran ya. Ini harus dilakukan tanpa tatap muka, jadi guru harus memberikan materi konten untuk siswanya. Nah, seperti ini, jadi guru diharuskan membuat istilahnya minimal file presentasi yang akan disampaikan ke siswa. Terus yang kedua yaitu perangkat keras, ya butuh komputer, laptop atau tablet ataupun smartphone. Yang ketiga yaitu perangkat lunak. Contohnya seperti LMS, LCMS, SLN yang sudah kita jelaskan yang tadi, yang di atas tadi. Mungkin nanti kita akan mencoba menggunakan Edmodo ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan mempelajari tentang Edmodo. Yang keempat yaitu strategi komunikasi. Ya, di sini bisa menyangkut tentang beberapa siswa untuk mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, ataupun mengikuti suatu ujian secara online. Ya. Terus yang kelima yaitu jaringan internet. Kelas maya tidak bisa berjalan tanpa internet, berarti wajib hukumnya kalau kita menggunakan kelas maya itu harus ada internetnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kelas maya yaitu social learning network, yaitu Edmodo. Tampilannya seperti itu. Nah, seperti Facebook dia. Nah, ini seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa fitur yang ada di Edmodo tadi ya. Ini Ibu jelaskan secara sekilas, mungkin nanti
pertemuan selanjutnya nanti Ibu buat tentang materi khusus tentang Edmodo, bagaimana cara penggunaannya. Dan yang buku yang sudah Ibu share kemarin ya, e-book yang sudah Ibu share Ya, di grup kemarin itu udah ada. Tinggal kalian baca, kalian buka, ya kan, kalian pelajari bagaimana. Masalahnya kemungkinan nanti kita ujian untuk kenaikan kelas pun kemungkinan nanti online juga. Itu seperti anak kelas 3 yang ini ujian sekolah ini juga online. Nah, seperti itu. Jadi dipersiapkan aja untuk materinya. Nanti kalau seandainya ada yang kurang paham silakan bisa bertanya. Terus kita lanjutkan. Ini adalah beberapa fitur di Edmodo, yaitu kelas maya dengan sistem closed group collaboration. Hanya yang mempunyai kode grup yang bisa mengikuti kelas. Berarti nanti dari adminnya atau administrator itu nanti akan membuat beberapa kelas dulu, baru nanti peserta bisa masuk, seperti halnya di Google Classroom, seperti itu. Terus komunikasi menggunakan model media sosial lah, seperti kita di FB gitu. Nah, seperti modelnya seperti itu. Manajemen konten pembelajaran, evaluasi pembelajaran, berarti istilahnya siswa mengirimkan tugas, nanti guru yang mengevaluasi, terus memberikan komentar. Nah, seperti kalau kita seperti kalau di Facebook kan ada saling menjawab gitu kan, komentar apa kita jawab, apa kurangnya, seperti itu. Dan orang tua juga bisa mengawasi dengan menggunakan Edmodo itu nih, ya, bisa mengawasi. Jadi nanti orang tua juga bisa memantau bagaimana perkembangan anak, mempelajari seandainya matematika, bagaimana perkembangan anak, ada peningkatan, orang tua bisa mengetahuinya. Terus tapi di sini kelemahan dari Edmodo sendiri itu dia tidak bisa atau belum ada namanya video conference seperti ini gitu, tatap muka belum ada. Nah, seperti itu kalau Edmodo. Jadi cuma hanya chat saja, tapi belum ada video kayak video conference atau video call-nya belum ada. Nah, itu kalau. Nah. Oke, itu adalah materi singkat tentang kelas maya yang sebenarnya ini yang harus Ibu sampaikan sebelum kalian kemarin mengerjakan tugas kemarin ya. Ini apa namanya? Ya Ibu harapkan istilahnya tetap kalian stay ya di rumah, ya kan. Apa yang nanti Ibu share materi, adanya halaman berapa itu kalian baca, kalian pelajari dulu. Nanti seandainya kalian ada yang kesusahan, ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung bertanya sama Bu Anggi. Masalahnya kan kita kan memang kebetulan nanti kita diundur lagi ya, kita masuk lagi tanggal 14 April. Iya. Ini tanggal 26 Maret, Bu, masih lama. Iya, tapi kan